Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra diberikan untuk kita. Berarti yang menyebabkan adanya pengharapan itu apa? Karena ini. Karena ada seorang anak yang telah lahir untuk kita. Seorang putra yang diberikan. Dan ini ditunjukkan oleh kata sebab yang mendahului ayat 5. Kata sebab ini menunjukkan bahwa inilah yang menyebabkan terjadinya ada pengharapan. Berarti anak yang dilahirkan itu, putra yang diberikan itu, dialah yang menjadi penyebab munculnya pengharapan di tengah-tengah situasi di mana tidak ada pengharapan. Ini nubuat tentang Mesias atau Kristus. Kalau memang ini nubuat tentang Mesias dan Kristus, mengapa dibilang seorang anak telah lahir? Mestinya kan seorang anak akan lahir. Tapi di sini dipakai bentuk lampau telah lahir. Mengapa telah lahir? Edward Young mengatakan, dia berbicara tentang kelahiran itu seakan-akan itu telah terjadi. Sekalipun dari sudut pandangnya masih akan terjadi di masa akan datang. Jadi betapa pastinya nubuat ini akan tergenapi. Sehingga baru akan tergenapi nanti ke depan. Tapi betapa pastinya itu akan terjadi sehingga disebut sebagai telah. Atau seperti pandangan Albert Barnes, dia mengatakan, bukan bahwa ia telah dilahirkan pada waktu sang nabi bicara. Bukan karena Mesias sudah dilahirkan, bukan. Tetapi dalam penglihatan yang bersifat nubuat, pada waktu peristiwa-peristiwa di masa akan datang lewat di depan pikirannya. Maksudnya begitu Tuhan kasih penglihatan demi penglihatan lewat di pikirannya Yesaya. Yesaya melihat anak yang dijanjikan itu. Matanya diarahkan dengan sungguh-sungguh kepadanya. Jadi dalam penglihatan Yesaya, sang anak itu sudah muncul dilahirkan. Dan karenanya Yesaya menulis, sebab seorang anak telah dilahirkan. Seorang putra diberikan. Jadi ini adalah Mesias. Kalau memang ini adalah Mesias, Mesias bahasa Ibrani, bahasa Yunaninya Kristus, maka itu berarti bahwa tadi sama sekali tidak ada pengharapan. Tahu-tahu bisa ada pengharapan. Penyebabnya adalah karena Kristus dilahirkan dan diberikan. Berarti Natal di mana kita memperingati hari lahir Kristus, sesungguhnya kita sementara memperingati satu momen pemberian pengharapan kepada dunia ini, yaitu Yesus Kristus. Itulah sebabnya saudara, Yesus Kristus disebut di dalam kitab suci sebagai harapan atau pengharapan bagi banyak orang. Roma 15 ayat 12. Dan selanjutnya kata Yesaya, Taruk dari pangkal Isai akan terbit. Dia akan bangkit memerintah bangsa-bangsa. Dan kepadanya lah. Taruk dari pangkal Isai itu Yesus. Dia akan bangkit memerintah bangsa-bangsa. Dan kepadanya lah, kepada Yesus Kristus, bangsa-bangsa menaruh harapan. Bangsa-bangsa menaruh harapan. 1 Timotius 1 ayat 1. Dari Paulus, Rasul Yesus Kristus, menurut perintah Allah, Juru Selamat kita, dan Kristus Yesus, dasar pengharapan kita. Sebenarnya kata dasar tidak ada. Oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberikan kata dasar, padahal tidak ada sebenarnya. Kalau kita lihat di dalam King James, Jesus Christ which is our hope. Tidak ada kata dasar di sana. Yesus Kristus yang adalah pengharapan kita. Berarti Yesus itu pengharapan kita. Kolose 1 ayat 27 mengatakan, Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Kristus adalah pengharapan. Saudara, 2 ayat terakhir mengatakan Kristus adalah pengharapan. Tidak dikatakan Kristus membawa pengharapan, tapi Kristus adalah pengharapan. Kalau saya membawa sesuatu kepada saudara, kalau saya membawa ini kepada saudara, saudara bisa terima ini, tapi menolak saya. Tapi kalau saya adalah ini, saudara tidak bisa menerima ini tanpa menerima saya. Kristus bukan membawa pengharapan. Kristus adalah pengharapan. Artinya adalah bahwa orang tidak bisa
menerima pengharapan sambil menolak Kristus. Tidak bisa. Orang harus menerima Kristusnya, baru mendapatkan pengharapannya. Kalau menolak Kristus, itu artinya menolak pengharapan dan tidak ada pengharapan sama sekali. Jadi saudara, sesungguhnya pada waktu kita merayakan Natal, kita sementara merayakan momen di mana pengharapan secara rohani diberikan bagi kita. Semua gambaran pengharapan di dalam kitab Yesaya, penyebabnya ada pada pasal 9 ayat 5, yaitu Yesus dilahirkan. Karenanya seandainya tidak ada Natal, dunia ini tidak punya pengharapan. Beberapa waktu yang lalu, saya tidak tahu di mana ya, ada satu saya lihat di Facebook, ada orang bikin acara Natal, temanya seandainya Yesus tidak pernah lahir. Kira-kira bagaimana? Dalam salah satu buku renungan, diceritakan cerita ini. Seorang pendeta tertidur di ruang kerjanya pada pagi hari di suatu hari Natal. Dan dia bermimpi tentang dunia di mana Yesus tidak pernah datang. Jadi ini mimpi pendeta. Mimpinya adalah Yesus tidak pernah datang. Dalam mimpinya ia melihat-lihat dalam rumahnya. Dan dia tidak menjumpai hiasan Natal. Pohon Natal tidak ada. Lilin Natal tidak ada. Aksesoris Natal tidak ada. Lampu-lampu, bintang-bintang tidak ada. Dia lalu berjalan-jalan di jalan raya. Tetapi tidak ada gereja-gereja. Karena kalau Yesus tidak lahir, gereja tidak ada. Gereja-gereja tidak ada. Dia kembali ke ruang belajarnya dan dia menjumpai bahwa semua buku-buku tentang juru selamat sudah hilang. Yesus tidak lahir. Juru selamat tidak pernah ada. Tiba-tiba ada bel. Dan seorang utusan memintanya untuk mengunjungi seorang ibu yang sedang sekarat. Dia cepat-cepat pergi ke rumah itu. Dan dia berkata kepada anak dari ibu yang sedang sekarat. Aku mempunyai sesuatu di sini untuk menghibur kamu. Dia membuka Alkitabnya untuk mencari ayat-ayat hiburan yang sudah biasa dia gunakan. Tapi Alkitabnya berhenti pada Maleakhi. Selesai di situ saja. Dan di sana tidak ada Injil maupun janji tentang pengharapan keselamatan. Dia hanya bisa menundukkan kepalanya dan menangis bersama anak itu di dalam keputusasaan yang pahit. 2 hari setelah itu, dia berdiri di sebelah peti mati ibu itu dan memimpin kebaktian penguburan. Tapi di sana tidak ada berita penghiburan. Tidak ada firman tentang kebangkitan yang mulia. Tidak ada surga yang terbuka. Tapi hanya ada engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Dan suatu perpisahan yang panjang dan kekal. Akhirnya dia menyadari bahwa Kristus tidak datang. Dia menangis dengan pahit dalam mimpinya yang menyedihkan. Tiba-tiba dia terbangun dan dia mendengar nyanyian Natal dari paduan suara gereja yang membuatnya sadar bahwa sebetulnya Kristus sudah datang. Wah, bayangkan seandainya Kristus tidak datang. Kalau Kristus tidak datang, hari ini kita tidak ada di sini. Ya, ada seorang lagi namanya Wells. Dia mengatakan, buanglah Kristus dari Natal. Dan Desember menjadi bulan yang paling suram dan paling tidak berwarna dalam sepanjang tahun. Buanglah Natal. Maka Desember ini adalah bulan yang paling suram. Tapi puji Tuhan, Natal sudah jadi. Natal sudah ada, Kristus telah datang, maka pengharapan kita miliki. Kristus satu-satunya pengharapan dunia. Dia sudah datang dan karenanya dunia mempunyai pengharapan untuk diselamatkan.